Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dalam video ini kita akan membahas materi selanjutnya atau materi terakhir di semester ini, yaitu adalah Fathu Makkah. Selain Fathu Makkah, nanti kita akan lanjutkan sampai ke Haji Wada. Oke, pertama, Fathu Makkah ini terjadi, nanti kita yang bahas pertama adalah sebab terjadinya Fathu Makkah, kenapa bisa terjadi Fathu Makkah. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi keberhasilan Fathu Makkah dan terakhir adalah Haji Wada. Oke, sekarang pertama adalah sebab mengapa terjadi peristiwa Fathu Makkah. Oke, pertama kali kita akan melihat dulu bahwasanya di tahun ke-6 Hijriah, ketika itu ada perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh saling menyerang antara Mekah maupun Madinah, ataupun juga sekutu di antara mereka berdua. Pada saat itu, tahun 8 Hijriah, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang mana Bani Bakar ini adalah sekutu dari Quraisy. Itu menyerang di suatu mata air dan membantai Bani Huza'ah. Ada yang mengatakan sekitar 20 orang dari Bani Huza'ah diserang dan meninggal, yang mana yang diserang adalah Bani Bakar. Mendengar kabar itu, Bani Huza'ah laporkan ke Rasulullah. Mendengar kabar itu, Rasulullah merespon dengan 3 usulan kepada kafir Quraisy. Pertama, mereka mengusulkan agar Quraisy menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Kenapa? Karena Bani Bakar yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kalau misalnya sudah terputus persekutuannya, otomatis Bani Bakar nanti mendapat hukuman, sedangkan Quraisy tetap aman. Tapi otomatis kan ikatan mereka harus terpisahkan. Terus kedua, Quraisy mengganti kerugian korban dari Bani Huza'ah. Nah, yang ketiga ini, Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dan ternyata Quraisy ini memilih yang ketiga. Berarti dengan demikian, secara resmi Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Inilah yang menyebabkan respon dari orang-orang Madinah dalam bentuk Fathu Makkah. Maka dengan itu Rasulullah menyiapkan pasukan jumlahnya 10.000 dengan sekutu-sekutunya dari Madinah berangkat ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah sebagai respon atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Nah, Fathu Makkah sendiri terjadi pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah dengan pasukan sekitar 10.000 berangkat menuju kota Mekah dan masuknya melalui 4 arah. Kalau kita lihat, ini kota Mekah berada di selatan Madinah, jadi masuknya dari 4 arah. Pertama, pasukan ini Rasulullah lewat nomor 1 sini asalnya. Nah, pasukan yang nomor 2 dipimpin oleh Khalid bin Walid melalui wilayah timur. Jadi mutar dulu sampai ke timur. Kemudian dari pasukan Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ini dimasuk nomor 3 ini lewat sebelah baratnya. Kemudian nomor 4 pasukan yang dipimpin Zubair bin Awam, ini dari utara. Satu lagi pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah yang di sini. Jadi dari 4 arah dikepung kota Mekah masuk. Ya, selanjutnya. Nah, faktor keberhasilan. Oke, faktor keberhasilan Fathu Makkah pertama adalah penaklukan Mekah ini dilakukan tanpa adanya peperangan atau pertumpahan darah. Jadi dari 4 sisi itu masuk, itu tidak ada peperangan. Kenapa? Karena orang Quraisy sudah kepung dan Islam memang pasukan muslimin tidak menghendaki peperangan. Nah, tapi yang salah satu faktor lain, nomor 2 ini yaitu adalah pentolan atau tokoh Quraisy Abu Sufyan ini sudah masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah. Jadi ketika itu pasukan Madinah sudah sampai di suatu daerah, suatu lembah, di sana berkemahlah. Jadi perkemahan Rasulullah dan para pasukan Madinah di suatu malam didatangi Abu Sufyan. Abu Sufyan ini karena sudah tahu bahwasanya muslimin sudah mengepung, maka Abu Sufyan ini seakan-akan menyerah dan juga akhirnya masuk Islam. Setelah kata selama belasan tahun memusuhi Nabi Muhammad, kemudian akhirnya dalam peristiwa Fathu Makkah ini menyerah dan menyatakan keislaman. Nah, dengan keislaman Abu Sufyan sehingga pasukan muslimin dari Madinah dapat memasuki kota Mekah dengan mudah tanpa perlawanan. Itu. Kemudian ketika memasuki Mekah, Rasulullah memerintahkan para pasukannya untuk menjamin keselamatan seluruh penduduk Quraisy di Mekah dengan mengumumkan bahwasanya pertama, barang siapa yang berada di masjid atau di Masjidil Haram atau di Ka'bah, maka dia akan selamat. Nomor 2, barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan untuk penghormatan terhadap Abu Sufyan, maka dia akan selamat.
Yang ketiga, barang siapa yang menutup pintu rumahnya dan jendelanya rapat-rapat, maka dia akan selamat. Jadi seluruh orang-orang Quraisy Mekah itu dijamin keselamatannya selama mereka melakukan hal-hal ini. Dan orang-orang muslimin Mekah ini semuanya menuju ke wilayah pasukan Madinah ini menuju ke Ka'bah. Oke. Ketika itu pasukan muslimin masuk ke Mekah dengan teriakan takbir yang menggema. Bayangkan dari segala sisi dikepung kota Mekah dengan teriakan takbir sehingga membuat nyali seluruh penduduk Quraisy ciut. Akan tetapi itu kan membuat ketakutan. Tetapi semua ketakutan ini berubah merasa rasa tenang ketika diumumkan 3 hal tadi, bahwasanya orang-orang Quraisy tidak akan dibunuh, tidak akan disiksa, tapi akan dijamin keselamatannya. Dan selanjutnya, Rasulullah memerintahkan menghancurkan seluruh berhala. Ada di Ka'bah itu ada 360 berhala. Nah, setelah berhasil hancurkan seluruhnya, Rasulullah masuk Ka'bah dan menghancurkan sisa-sisa berhala yang ada di dalam Ka'bah. Seperti berhala yang paling terbesar, Hubal, kemudian Lata, dan sebagainya yang ada dalam Ka'bah dihancurkan semuanya. Nah, setelah berhasil menghancurkan semua Ka'bah, dihancurkan semua berhala. Kenapa berhala? Berhala adalah simbol kemusyrikan yang mana diperangi oleh Rasulullah dalam ajaran Islam. Nah, setelah itu, Ka'bah sebagai simbol kota Mekah, ketika itu Bilal diperintahkan untuk memanjat, maka naik di atas Ka'bah dan di sanalah dikumandangkan azan. Maka dengan adanya azan tersebut, itu mengisyaratkan bahwasanya itulah tanda kemenangan. Ka'bah yang sebelumnya dikelilingi oleh berhala berhasil ditaklukkan dan berganti dalam bawah naungan Islam dengan azan yang dikumandangkan Bilal. Nah, kenapa kok Bilal yang azan? Kenapa bukan sahabat lainnya? Ini memiliki makna tersendiri. Bilal adalah orang kulit hitam. Bilal adalah seorang mantan budak. Ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sendiri mengajarkan anti rasisme. Padahal masih ada para sahabat yang mungkin dia adalah sahabat-sahabat yang mempunyai nasab yang baik, memiliki fisik yang baik, memiliki kulit yang serupa itu, tetapi mengapa Bilal? Ini mengisyaratkan ya tadi, bahwasanya itulah tidak ada bahwasanya manusia itu semuanya di mata Allah sama, derajatnya sama. Bahkan seorang kulit hitam pun derajatnya sama. Dan inilah Islam mengajarkan pertama kali anti rasisme yang sudah dijaga Islam semenjak peristiwa Fathu Makkah. Selanjutnya, setelah peristiwa itu memang tidak dipaksa langsung seluruh Quraisy Makkah tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi setelah peristiwa ini, secara bertahap banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam secara bertahap, dan ini diabadikan dalam surat dalam kita ketahui surat Idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika itu An-Nasr waraitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja, maksudnya kamu melihat manusia masuk dalam Islam dalam keadaan secara berbondong-bondong. Ini tidak langsung, tetapi dalam beberapa tahap, beberapa hari, beberapa bulan, ini banyak yang masuk Islam. Bahkan pembenci-pembenci Rasulullah itu baru masuk Islam. Maka yang orang Makkah kebanyakan ini masuk Islam, yang para pembenci setelah peristiwa Fathu Makkah secara bertahap. Nah, setelah itu sempat ketakutan, sempat khawatir orang-orang Madinah ketika Fathu Makkah ini, apakah Rasulullah akan tetap di Madinah ataukah kembali ke kota Makkah. Kenapa? Karena orang Madinah ini sangat menyayangi Rasulullah dan tidak ingin Rasulullah kembali ke kota Makkah. Dan ternyata Rasulullah pun tetap kembali ke kota Madinah dan tinggal di sana sampai akhir hayat. Selanjutnya, itulah peristiwa Fathu Makkah yang sebagai simbol keberhasilan dakwah Rasulullah di dalam menaklukkan Fathu Makkah. Nah, selanjutnya, setelah Fathu Makkah itu adalah peristiwa Haji Wada. Rasulullah dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Haji Wada dilaksanakan tahun 10 Hijriah. Nah, pada saat itu Haji Wada itu artinya adalah perpisahan. Wada'an artinya perpisahan. Nah, haji ini dilakukan pada musim haji tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Ketika itu Rasulullah mengajak para muslimin untuk berhaji dan mengajarkan syarat haji yang sebenarnya. Haji pun sebenarnya sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Itu adalah salah satu ritual yang berkembang di Jazirah Arab. Orang-orang Arab dari zaman dahulu dengan tanggal yang sama sudah melaksanakan haji dengan ritual yang sama. Akan tetapi Islam ini mengajarkan syariat haji yang mana nanti diajarkan Rasulullah dalam peristiwa Haji Wada tersebut. Haji ini diikuti sekitar 100.000 jamaah sampai 150 ribuan ketika itu. Selanjutnya, nah dalam peristiwa Haji Wada ini dimulai tanggal 25 Zulqa'dah, setelah zuhur Rasulullah menyampaikan beberapa tuntunan tentang haji dan rombongan berangkat dari
dari Madinah ini menuju Zil Hulaifa. Ini adalah miqat atau batas dari Madinah. Miqat ini batas untuk memakai ihram. Nah, setelah itu tanggal 8 Zulhijjahnya ini adalah hari tarwiyah sebelum haji menuju Mina. Rasulullah dengan orang-orang haji menuju Mina dan bermalam di sana dan kemudian menuju Arafah untuk wukuf. Tanggal 9-nya itu adalah wukuf di Arafah. Di sana Rasulullah berkhutbah. Ini khutbahnya dikenal dengan khutbatul wada, perpisahan, dan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Nah, pesan dan nasihat dalam khutbatul wada inilah yang menjadi seakan-akan peninggalan Rasulullah terakhir di depan seluruh muslimin ketika itu. Ada beberapa pesan dan nasihat Rasulullah dalam khutbatul wada. Pertama adalah larangan berlaku kasar dan aniaya terhadap istri-istri. Terus larangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan larangan riba. Kemudian larangan saling membunuh dan menjadi kafir sepeninggal beliau atau sepeninggal wafatnya beliau. Kemudian perintah untuk berpegang teguh pada kitab Allah dan surahnya supaya tidak tersesat. Kemudian tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada umat baru setelah kalian. Jadi semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang itu adalah umat yang satu, umat Islam. Tidak ada umat nabi yang lain. Jadi umat Islam semuanya jadi satu. Kemudian kaum muslimin harus saling bersaudara, persaudaraan kaum muslimin. Kemudian tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Ini hal yang serupa dengan tadi, bahwasanya tidak ada keunggulan satu golongan dan golongan kecuali ketakwaan yang membedakan. Kemudian kewajiban menunaikan zakat, perintah berhaji ke Baitullah, kemudian perintah untuk patuh kepada pemimpin agar masuk surga. Ini beberapa poin yang disampaikan Rasulullah dalam peristiwa khutbatul wada dalam wukuf di Arafah. Nah, setelah itu haji wada pun dinamakan dengan beberapa istilah lain, Hajjatul Islam atau hajinya orang-orang Islam. Kenapa? Karena dalam haji ini itu diajarkan tuntunan haji sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hajatul balagh atau penyampaian, dan hajat tamam, haji yang kesempurnaan. Nah, itulah peristiwa haji wada, haji yang terakhir dan pertama oleh Rasulullah. Karena sebelumnya haji itu adalah tradisi dari masyarakat Arab. Nah, sedangkan zaman Rasulullah hanya haji sekali dan itulah disebut dengan hajatul wada. Selanjutnya, wafatnya Rasulullah setelah hajatul wada bulan Zulhijjah, kemudian masuk ke akhir Safar, di bulan Safar, di beberapa bulan setelahnya, Zulhijjah, kemudian di bulan Safar ini, tanggal 2 bulan Safar, Rasulullah jatuh sakit. Itu sudah di Madinah itu, dan dirawat di rumah istrinya. Jadi bergantian di satu rumah ke rumah lainnya. Jadi berpindah-pindah di beberapa rumah istrinya secara bergantian. Nah, tapi ketika mengetahui bahwa sakitnya semakin parah, Rasulullah meminta untuk dipindah ke rumah Sayyidah Aisyah. Ketika itu bulan Safar selama 2 minggu. Kemudian di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ketika itu dari subuh Rasulullah sempat, jadi beberapa hari Rasulullah 3 harian sempat tidak bisa mengimami sholat, dan sholat itu imam sholat digantikan oleh Abu Bakar. Nah, tapi ketika di hari wafatnya itu, di waktu subuh, Rasulullah sempat menengok jamaah subuh terakhir kalinya. Karena kan posisinya rumahnya Aisyah bersampingan dengan Masjidil Nabawi. Sempat menengok, seakan-akan Abu Bakar, oh ini Rasulullah sudah sembuh dan ingin mengimami. Ternyata tidak, hanya menengok saja dan kemudian kembali ke dalam. Nah, di waktu duha, Rasulullah memanggil seluruh anak-anaknya, yaitu Fatimah dan juga cucunya, Hasan dan Husain. Di sana seakan-akan memberikan nasihat terakhir dan juga meminta Ali untuk menjaga Fatimah, anaknya. Dan akhir duha, Rasulullah wafat ketika itu. Itulah sekilas, selebihnya kalian bisa baca sendiri kisah wafatnya Rasulullah dalam berbagai referensi. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan silakan kalian tulis, bisa lewat WA maupun lewat kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.